kira-kira untuk saat ini apa yang ingin Pak Ante sampaikan itu berhubungan dengan pendidikan di saat pandemi ini dengan prospek-prospek anak-anak di kedepannya, Pak Ante. Baik, pesan dari saya itu yang penting satu, kita semangat, jangan patah semangat untuk mengembangkan teknik pembelajaran. Karena kenapa? Siswa belajar mengikuti gurunya. Guru harus tetap berinovasi, mengembangkan teknologi dan metode pembelajaran agar anak itu lebih menarik, mengembangkan kreatif ketika pembelajaran. Waktu pengalaman Ante sih, waktu kemarin Ante ikut diklat itu, yang Ante tarik kesimpulan gitu ya, kalau di Ante itu, karena durasinya 1 bulan itu, yang Ante tarik kesimpulannya itu ada 2 poin penting di situ. Kalau pas Ante itu, pertama yaitu tindakan baik, praktek baik katakanlah, praktek baik. Pasti mendengar kan ya, praktek baik. Nah, praktek baik itu istilahnya yang pernah gitu kan. Terus keduanya itu apa namanya, kayak semacam IHT gitu kan, IHT untuk meningkatkan, dulu pernah saya praktek baik hasilnya sekian persen. Nah, yang keduanya itu, oh saya pengen istilahnya meningkatkan lagi hasil daripada praktek baik tersebut dengan mengadakan IHT. Tapi subkompetensi apa yang harus kita tingkatkan gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah itu Ante itu praktek baiknya tentang meningkatkan motivasi apa namanya, belajar siswa, ya kan? Karena kenapa? Pasti kita arahnya semuanya pasti ke sana kan, siswa objeknya. Nah, waktu itu kebetulan kan kita ya anak SMK gitu atau anak STM lah di saya ini kan. Pasti apa namanya, semangat belajarnya pasti ya paham semua lah. Nah, waktu gitu kan. Nah, apa tindakan baik yang praktek baik yang pernah saya lakukan itu, yaitu dengan mengadakan parenting, Pak. Parenting, di mana parenting ini apa namanya, suatu kegiatan yang menghadirkan antara wali kelas dengan orang tua dengan siswa itu sendiri, gitu kan. Nah, parenting ini nanti teknisnya dibikin beberapa kelompok gitu ya. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, ini kelas D. Nah, dalam satu waktu, dalam satu ruangan, maka silakan itu di apa namanya, dikomunikasikan, di apa namanya, cari solusi bareng-bareng. Terus apa namanya, komunikasi antara wali kelas dengan orang tua jadi sinkron. Oh, anak ini kenapa sih nggak hadir di sekolah? Nah, dengan dipertemukannya 3 orang ini, wali kelas, orang tua dengan siswa, siswa ini ada rasa apa namanya, ada rasa hati itu ke orang tua di mana gitu ya. Kalau misalnya jarang masuk, nanti orang tua langsung bertanya, oh kamu kemana? Padahal di rumah berangkat, soalnya nyampe. Ada rasa apa namanya, pressing, istilahnya pressing gitu. Sehingga dari hasil kegiatan pasca kegiatan praktek baik dengan diadakannya parenting itu, grafiknya mulai membaik gitu kan, semangat belajar siswa untuk hadir sekolah itu ada, ya kan, ya kan. Namun hal kayak gini kalau bisa jangan cenderung hanya 1 kali dilaksanakan, ya kan, bisa setahun sekali, ya kan, bisa satu semester sekali, ya bahan evaluasi aja gitu kan. Nah, saya rasa itu praktek baik yang pernah dilakukan di tempat Anda nih di SMK Tarunagarya, itu saya rasa nilainya aja, tingkat keberhasilannya itu cukup cukup berhasil gitu kan. Namun itu tadi, istilah jangan setak hanya 1 kali, namun diprogramkan continue, bisa setahun sekali ataupun 1 semester sekali. Iya, betul. Yang Betul, Pak. dipegang itu dari BK itu yang itunya. Nah, apa BKK? Yang BK atau BP yang pegang konselingnya? Nah, yang pegang konselingnya iya pasti BK, BP terlibat gitu kan. Terlibat, wali kelas juga terlibat gitu kan. Ya, dibentuk inilah apa namanya, kepanitiaan gitu kan. Namun koordinatornya adalah BP sama kesiswaan gitu kan. Sehingga saya rasa untuk meningkatkan apa namanya, angka kehadiran siswa di sekolah, saya rasa jika kita adakan pricing seperti hal kayak gitu ya, parenting, bisa 1 semester sekali, bisa setahun sekali, itu udah saya praktekkan ada peningkatan lah, ada peningkatan gitu. Terus satu poin yang pernah saya alami,
untuk meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah. Nah, yang kedua, poin yang saya ambil itu waktu kemarin itu, ini sharing aja Pak Dodi ya. Ya, ya. Ini bahasanya kita udah ngobrol ini. Slow, makanya oke dah. Langsung, jadi saya enak nih. Nah, yang kedua ya biasalah, apa namanya, standar kan, setelah diadakannya parenting, bermacam alasan itu kan, alasan siswa kan kita kumpulkan tuh, itu mengumpulkan data gitu kan. Mengumpulkan data, loh kenapa sih, itu kan salah satu masukan ke kepala sekolah untuk tindakan selanjutnya. Jadi setelah diadakannya parenting, pasti kita akan mengumpulkan data alasan, oh anak ini kenapa sih jarang masuk sekolah dan sebagainya gitu kan, pasti ada alasan. Nah dari semacam alasan itulah kan kita rangkum, akan kita klasifikasikan ke arah mana ini anak ini kebanyakannya alasan tersebut. Nah, pas saya teliti waktu mempelajari data tersebut yang masuk, ternyata itu adalah metode pembelajaran guru masih terbatas, katakanlah, masih monoton katakanlah. Klasik. Nah, jadi iya dari klasik lah katakanlah. Nah, disitulah kita terpikirkan berarti kendalanya ada di metode, ya kan, metode pembelajaran. Nah, dari tindak lanjut daripada kita parenting itu adalah itu kegiatan meningkatkan metode pembelajaran, ya kan, terhadap guru sekolah gitu kan. Sehingga ada timbul kegiatan workshop gitu kan, seperti in-house training, tentunya tentang metode pembelajaran agar menarik, agar siswa senang, ya kan, agar tidak monoton. Jadi saling keterkaitan dua kegiatan itu. Nah, sehingga insya Allah kalau dua praktek baik ini dijalankan, diprogramkan oleh sekolah gitu ya, insya Allah suatu semangat lah untuk meningkatkan angka kehadiran baik guru maupun pantau. Nah, terpantau betul Pak Dodi. Jadi insya Allah praktek baik tersebut mangga dipelajari oleh Pak Dodi, dicocokkan dengan kondisi di sekolah gitu, karena kenapa saya percaya setiap sekolah itu pasti berbeda keadaan, berbeda ya dan sebagainya gitu ya Pak, perbedaan lah. Nah, jadi disesuaikan jika misalkan wah kayaknya nih bisa nih diterapin di sekolah ya Pika Serpong, mangga silakan di konsep itu kan gitu. Kalau Pak Anta, kalau untuk supervisi, Pak Anta pernah supervisi atau gimana kira-kira Pak Anta untuk masalah? Nah, baik. Kalau tentang supervisi, nah pernah. Jadi kita programkan Pak. Setiap sekolah itu kita programkan supervisi, biasanya itu setahun sekali minimal gitu kan, itu minimal sekali. Tapi kalau misalnya diadakan per semester, mangga silakan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, cuman di kita ini untuk supervisi kita belum menyeluruh, kita ambil beberapa sampling guru, terutama guru yang induk dulu gitu. Jika kalau misalkan guru induk tersebut di supervisi menghasilkan nilai baik, nanti kita bertahap ke guru GTT, guru tetap yang akan kita supervisi. Pasti Pak, supervisi itu istilahnya harus dilakukan, dan juga supervisi tersebut itu kalau bisa jangan hanya dilakukan terhadap guru gitu. Supervisi juga harus dilakukan terhadap semua ya. Tendik juga betul. Tendik juga, karena kenapa? Kadang di lapangan kalau saya pelajari gitu ya, kita fokus ke evaluasi supervisi guru. Namun di sisi lain tendik juga ada yang terabaikan gitu kan. Sehingga untuk kestabilan dari unsur pendidik dievaluasi terkontrol, dari unsur tata tendik gitu ya, terkontrol, baiknya untuk supervisi dilakukan ke tendik dan guru. Gitu Pak Dodi. Itu untuk supervisi berarti tekniknya lebih kepada yang induk dulu lah ya.
Nah, itu Betul. itu dulu ya. Minimal. Baru gabung nyambung ke masalah dengan yang tadi tuh ya, akhirnya kita punya kelemahan di masalah pembelajaran, berarti pelajarin lah itu ya. Jadi untuk motivasi juga ya. Betul, betul. Untuk motivasi Nah, juga. terus Pak Anta, kalau misalkan lingkungan sekitar, Pak Anta lebih kepada sosialisasi lingkungan sekitar, itu kira-kira apa yang Pak Anta lakukan dengan lingkungan itu, Pak Anta? Baik, untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar gitu kan, kita tentunya tidak bisa langsung apa namanya turun tangan ke turun terjun langsung. Namun kita perlu juga berdayakan wakil kepala sekolah bidang humas gitu kan, berkomunikasi dengan apa namanya lingkungan sekitar, baik tingkat apa namanya RT, RW, Carup, Pak Lurah dan sebagainya gitu kan. Bahkan Babinsa, Binamas. Kenapa fungsi tujuan daripada hal itu? Jadi jika sekitar kita sekolah misalkan terjadi bencana gitu ya, entah itu banjir, entah itu longsor dan sebagainya, pokoknya bencana alam. Nah, di sini kita selaku apa namanya bagian daripada lingkungan sekitar, kita harus peran aktif lah, peran aktif membantu gitu kan, baik secara material maupun material guna untuk menumbuhkan semangat juga warga sekitar di lingkungan kita gitu. Wah, kalau di lingkungan itu kan biasanya ada tuh Pak data-data kayak anak yatim piatu atau segala macam. Itu kalau misalkan di sekolah Pak itu eh, apa namanya kepedulian yang bentuknya dalam seperti itu tuh apa yang dilakukan Pak? Betul, betul. Pertanyaan bagus nih Pak Dut ini. Jadi sikap kita terhadap anak yang mohon maaf kurang mampu gitu ya, atau yatim piatu, ya kan, kita di sini akan bebaskan biaya gitu kan, bebaskan biaya apa namanya SPP lah katakanlah, biaya bebaskan biaya gedung. Yang penting anak ini mau bersekolah. Jadi kalau prinsip saya pribadi, prinsip saya pribadi memimpin di SMK Taruna Karya, jangan ada kalimat anak itu berhenti sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Semuanya harus sekolah, harus semangat sekolah, baik itu yatim piatu maupun yatim, itu mau ekonomi lemah atau harus istilahnya bersekolah. Bagaimana kalau misalkan untuk nutupin kebutuhan yang yatim piatu ini kan dibebaskan biaya SPP gedung, kita adakan subsidi silang gitu kan antara siswa yang mampu gitu kan untuk nutupin yang siswa yang dianggap kurang mampu karena yatim atau yatim piatu. Seperti itu Pak Dodi. Fleksibel. Kemudian Betul. untuk ini Pak, kalau di lingkungan itu lebih kepada apa namanya dampak dari ekonominya kan itu kan kemarin kan kita sempat COVID juga ya. Nah, Wah, betul Pak Dodi. itu ketika siswa masuk itu untuk di lingkungan itu dampak ekonominya ada nggak sih Pak? Betul Pak. Apa namanya keadaan pandemi COVID-19 ini wah sangat berpengaruh mungkin ke semua lapisan masyarakat kali ya. Tidak nutup kemungkinan di lingkungan kita di sektor pendidikan. Saya percaya karena saya juga sempat sharing ke SMK-SMK tetangga gitu kan. Dampak pandemi ini sangat berpengaruh di sekolah atau di dunia pendidikan. Apalagi kaitan dengan keuangan gitu kan. Karena pandemi inilah banyak orang tua yang istilahnya berhenti kerja gitu kan. Bahkan karena berhenti kerja tersebutlah orang tua banyak yang pulang kampung gitu ke asal daerahnya, tidak bekerja, ya kan. Terus ketika ada satu warga saya tanya, Pak, kenapa anak Bapak berhenti sekolah? Ya kan, saya tidak kerja lagi Pak, gitu kan. Gimana buat sekolah, buat makan aja, istilahnya nggak ada gitu kan. Saya padahal kasih pernyataan, Pak, pokoknya anak tuh harus sekolah. Apapun kalau misalnya dengan uang, tetap harus sekolah. Jangan pindah ke kampung gitu kan. Jawabnya katanya, ya memang betul kalau sekolah bisa di-cover oleh sekolah, biaya sekolah. Namun biaya makan, bagaimana Pak? Oh ini juga. Saya
sangat luar biasa, harus menjadi pikiran kita bersama ini. Nah, jadi untuk keadaan cash flow sekolah di kondisi pandemi ini sangat berat terasa gitu kan. Sangat berat terasa. Artinya kita harus benar-benar pintar memanajemen keuangan yang ada. Jadi yang saya lakukan ketika posisi pandemi ini mengelola keuangan cash flow sekolah itu, saya harus perhatikan income daripada event itu dan outputnya. Contoh misalkan kegiatan pas semesteran itu kan, pastilah yang namanya kita swasta gitu kan, pasti kita mengelola dana dari masyarakat gitu kan. Nah, income dari kegiatan ini berapa persen gitu kan untuk kegiatan pas katakanlah. Jadi untuk pengeluarannya juga kegiatan pas ini harus disinkronkan dengan income-nya juga. Jadi jangan sampai income-nya kecil tapi output daripada kegiatan tersebut besar. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap cash flow sekolah gitu kan. Hal yang saya lakukan di sekolah seperti itu Pak Dodi, mensinkronkan antara income sama output di sektor keuangan. Kurang lebih seperti itu. Lebih menguatkan keperluan yang akan kita keluarkan gitu ya. Betul Pak Dodi, betul. Terus kalau untuk kira-kira dari kegiatan apa yang berhubungan dengan kondisi terbatas ini, ada nggak kegiatan siswa dengan apa atau dari sekolah ya yang beruntungnya adalah kewirausahaan, Mbak Anta? Ya, kegiatan sekolah yang kaitan dengan kewirausahaan. Nah, ini bagus juga gitu ya. Kalau di sekolah saya, ini kita libatkan di event di kesiswaan. Contoh misalkan class meeting gitu ya. Class meeting atau kegiatan sama sekarang nih orientasi pramuka gitu kan. Bagaimana untuk mengembangkan atau menambah keuangan kegiatan tersebut. Nah, kita libatkan juga anak-anak supaya berjiwa kewirausahaan. Berjiwa kewirausahaan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya yaitu dengan anak kita ajarkan pembelajaran sektor pemasaran. Walaupun di sekolah saya itu tekniknya teknik industri gitu ya, teknik mesin, namun kita kasih pembelajaran tentang sektor pemasaran gitu. Nah, menjajakan apa namanya yang teknik pemasaran di kegiatan event kayak kelas meeting dan sebagainya. Ada satu sisi positif juga yang pernah saya lakukan di sekolah gitu ya, terusus di sekolah teknik mesin untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dalam kondisi gini, saya mengarahkan siswa memberikan job apa namanya project work gitu, project work. Contoh misalkan ada anak otomotif atau otomotif, saya bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, saya tujukan ke lapangan, ke masyarakat. Nah, contoh misalkan si kelompok A ini saya taruh di pinggir jalan, katakanlah pinggir jalan. Coba tolong anak ini dicek 1 jam berapa kendaraan yang lewat, gitu kan. Apabila ramai, berarti daerah ini tersebut potensial untuk mendirikan bengkel. Nah, gitu potensial kalau misalkan jalan itu ramai dilewati oleh orang-orang berkendaraan, ya kan bermotor, pasti ini ramai juga membutuhkan bengkel. Nah, ini salah satu untuk mengembangkan wirausaha gitu. Seperti itu Pak. Lebih menganalisis tempat ya. Ya, betul. Proses usaha berarti. Nah, prospek usaha. Terus Pada, kalau di zaman ini ada zaman saat ini adalah zaman individu lebihnya ya. Kemudian lebih ke semua. Halo Pak, diulang suaranya. Cek. Sip. Ya. Sip. Ini yang saat ini kan kondisi saat ini pembelajaran itu adalah lebih kepada individu. Jadi sekarang orang itu lebih individu, siswanya atau segala macam ya. Karena betul. Mereka udah nggak bisa nongkrong lagi, ngobrol segala macam ya, bisanya di WA. Dan itu betul. Untuk lebih kepada kepribadian atau lebih kondisi sikap mereka sendiri, ada nggak perubahan Pak dari kondisi-kondisi yang sebelum COVID dengan yang sekarang udah mau mulai masuk ini Pak?
siswa ya? Betul, Pak. Betul. Saya amati juga, Pak. Betul kata Pak Dodi, saya amati juga kondisi apa namanya psikologis itu ya. Ya. Psikologis anak gitu ya. Sebelum pandemi dengan pas pandemi serta pasca pandemi. Ini ada perbedaan, memang betul, ada perbedaan. Karena kenapa? Biasanya anak kan belajar di sekolah itu bukan hanya belajar, tapi dididik, ya kan, dibina, baik itu akademik maupun disiplinan maupun apa namanya sopan santun dan sebagainya dengan aturan. Namun ketika anak belajar di posisi pandemi, mereka itu istilahnya bergelut dengan teknologi, ya kan, gadget dan sebagainya. Di situ ada kelemahan juga anak itu kalau misalkan belajar dengan gadget. Nah, karena kenapa? Sikap disiplin, karakter, apa namanya, sopan santun itu tidak bisa dipelajari oleh siswa melalui teknologi. Itu harus dengan guru langsung. Karena dengan anak belajar dengan guru, ini ada apa namanya rasa spiritualnya lebih mengena gitu kan. Nah, jelas terjadi perbedaan sikap karakter antara siswa ini belajar ketika sebelum pandemi dan pas kondisi pandemi. Itu jelas berbeda, Pak Dodi. Itu karena kondisi lebih sering di rumah gitu ya. Ya, betul. Kalau sering di rumah. Untuk kondisi dari di sekolahnya sendiri, Pak, misalkan ketika tidak aktif di sekolah itu, gimana cara pantau untuk apa namanya mengarahkan pegawai atau guru lewat komunikasi yang terbatas ini, Pak? Itu kalau yang dari sekolah itu gimana, Pak? Untuk mengefektifkan TU atau teknik atau gimana? Ya, jadi mengefektifkan kita belajar online. Betul. Ketika belajar online udah pasti kan ada gurunya berkomunikasi, itu juga jarang ke sekolah, gitu kan. Betul. Berhubungan dengan absensi, kemudian berhubungan dengan nilai. Itu koordinasi yang Pak Anta lakukan itu apa ya Pak Anta untuk koordinasi guru-guru dan TU untuk mengkondisikan kita lagi belajar online? Oh iya betul. Terima kasih Pak Dodi. Nah, kaitan dengan kondisi belajar di posisi pandemi, nah saya membuat rapat kecil antar kepala sekolah dengan apa namanya bidang kurikulum gitu kan, sarpras dan sebagainya. Membuat perumusan kurikulum terbatas. Jadi istilahnya kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, ya kan? Nggak boleh kita samakan kurikulum misalkan pas sebelum pandemi dengan pandemi, otomatis target capaiannya pun istilahnya berbeda. Jangan disamakan gitu ya, jangan disamakan capaian target kurikulumnya. Maka dari itu saya rapatkan dengan tim organik terkhusus untuk pakar kurikulum dan sarpras untuk menyesuaikan kurikulum, artinya pasti akan mengarah kepada sistem penilaian, ya kan, sistem penilaian. Nah, sistem penilaian inilah istilahnya disesuaikan istilahnya dengan kondisi pandemi. Tidak harus jangan disamakan dengan pas sebelum pandemi. Gitu. Iya, gitu. Disesuaikan dengan kondisi. Wah, terima kasih Pak. Nah itu Pak, untuk ketika online atau dalam kondisi online ya, itu teknologi yang sering dipakai itu kira-kira apa Pak? Baik, teknologi untuk pembelajaran di masa pandemi Pak Dodi ya? Ya. Ya, betul. Baik, untuk menyikapi keadaan pandemi, siswa belajar di kondisi pandemi, tentunya kita harus sigap gitu ya. Harus sigap dengan keadaan tersebut, bagaimanapun caranya siswa itu harus belajar gitu kan. Nah, jadi saya rapatkan juga dengan tim, karena kenapa kondisi harus rapat itu penting untuk menyampaikan persepsi. Jangan sampai kita salah bertindak dan sebagainya. Harus menyampaikan persepsi dengan tim organik gitu ya, untuk menyikapi bagaimana efektivitas anak belajar di kondisi pandemi. Tentunya media yang saya gunakan untuk pembelajaran ketika pertama kali awal itu kita menggunakan kayak media Zoom itu kan seperti kita sekarang ini, terus media Google Classroom dan sebagainya gitu kan. Nah, namun kita juga tidak harus sebatas itu. Kita harus istilahnya melihat progres. Jadi dalam kurun waktu sekian bulan, anak ini belajar menggunakan Zoom,
menggunakan Google Meet, istilahnya kita harus bikin progres sejauh mana tingkat keberhasilannya belajar dengan menggunakan media tersebut, ya kan? Ternyata ketika waktu saya evaluasi Pak Dodi ya, banyak juga presentasinya rendah lah. Banyak faktor alasan, entah kuotanya mahal gitu kan, anak-anak itu hanya untuk kuotanya dipakai untuk main game, media sosial dan sebagainya. Nah, kita di sini langsung berpikir untuk menangani hal itu dengan cara apa? Nah, saya bentuk di sekolah itu tim IT terdiri dari beberapa 3 sampai 4 orang. Nah, kita membuat aplikasi ya, walaupun misalkan kita sekolahnya teknik mesin gitu ya, namun kita juga harus melek teknologi atau mengkombinasikan misalnya ilmu teknik mesin dengan ilmu komunikasi. Nah, kita bikin aplikasi berbasis Android yang bisa simple anak pasang di smartphone mereka gitu ya, HP mereka diinstal. Kita bukan aplikasi basis Android. Kita mengkaji juga 1 bulan ini kuotanya habisnya berapa rupiah gitu kan. Ternyata kalau kita anak itu menggunakan aplikasi yang kita buat gitu ya, berbasis Android tersebut, dalam 1 bulan ini paling anak itu memakan biaya itu 20.000, ya kan, keukur gitu kan, keukur. Makanya tidak ada alasan anak itu tidak masuk dengan aplikasi dengan alasan biayanya tidak punya paket, tidak punya kuota. Padahal orang tua itu memberikan 50.000 sebulan gitu. Oh gitu ya. Habis ya, padahal itu tidak menangani masa tersebut. Gitu Pak Dodi. Jadi Udah membuat pengembangan aplikasi Pak Anta. Ya, alhamdulillah Pak Dodi. Kita kembangkan juga aplikasi. Bener. Udah Pak Anta, ini pertanyaan terakhir, kira-kira untuk saat ini apa yang ingin Pak Anta sampaikan itu berhubungan dengan pendidikan di saat pandemi ini dengan prospek-prospek anak-anak di kedepannya Pak Anta. Baik, pesan dari saya itu yang penting satu, kita semangat, jangan patah semangat untuk mengembangkan teknik pembelajaran. Karena kenapa? Siswa belajar mengikuti gurunya. Guru harus tetap berinovasi, mengembangkan teknologi dan metode pembelajaran agar anak itu lebih menarik, mengembangkan kreatif ketika pembelajaran. Semangat Pak Dodi. Aduh, terima kasih banget Pak Anta.